Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pada Pastoral Notes kali ini, renungan firman Tuhan saya beri judul Doa yang Radikal. Nah, sebagai pembuka, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pria yang sangat setia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Setiap kali dia bangun tidur, maka dia akan duduk di samping ranjangnya dan dia berdoa kepada Tuhan. Berkatilah saya hari ini. Berkatilah kehidupan saya hari ini. Ketika dia makan, maka dia berkata, berkatilah makanan hari ini. Ketika mulai hari malam, dia berdoa, berkatilah tidur saya malam hari ini. Dan setiap kali dia berdoa, dia akan mengambil sebutir kacang kenari dan dia menaruh di dalam toples kaca. Dan selama bertahun-tahun, maka penuhlah toples-toples kaca yang berisi kacang kenari. Dan benda-benda itu ada di rak buku, ada di lemari, ada di kusen, dan ada di mana-mana. Setelah bertahun-tahun, maka kurang lebih ada 1.000 kacang kenari. Dan pria ini begitu bangga dengan doa-doanya, dan dia berkata, lihatlah, ada 1.000 kacang kenari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jumlah dari kenari itu adalah bukti dari doa-doanya yang bertahun-tahun yang telah ia naikkan kepada Tuhan. Lalu satu malam, pria ini bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mulai mengambil kenari-kenari tersebut. Kemudian dia mulai memecahkannya. Dan kenari itu ternyata isinya kosong. Tidak berisi apa-apa. Hanya kekeringan dan debu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pria ini, kamu tahu doamu yang banyak seperti kacang kenari ini. Sekalipun sudah ada 1.000 doa yang engkau naikkan, tetapi doa-doa itu kosong, kering, tidak berisi, tidak berbobot, dan tidak ada artinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat yakin tentunya kita tidak ingin bahwa doa-doa kita dianggap kosong seperti kenari-kenari itu. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pada kenyataannya ada begitu banyak umat Tuhan yang doa-doanya kering, kosong, tidak berbobot, dan tidak berarti. Kalau kita ingin melihat Tuhan bergerak, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan membalikkan keadaan hidup kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah cara-cara kita berdoa yang biasa. Kita berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita rindu bahwa doa-doa kita adalah doa yang berbobot, doa yang radikal, doa yang penuh kesungguhan, doa yang penuh iman. Ketika Tuhan Yesus menantang dan mengajarkan tentang doa-doa, maka doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa yang bersifat radikal.
Karena saya percaya, kalau kita ingin melihat sebuah jawaban doa yang radikal, maka kita pun harus berdoa secara radikal dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan doa yang radikal? Nah, kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radik, yang berarti akar. Kalau doa radikal itu berarti doa yang langsung menyentuh pada akar permasalahannya atau akar persoalannya. Apa akar pergumulan kita? Apa akar permasalahan kita? Apa akar pencobaan kita? Apa akar kelemahan-kelemahan kita? Apa akar sakit penyakit kita? Apa akar dari semua kegagalan hidup kita? Apa yang membuat kita tidak berdampak? Apa yang tidak bisa membuat hidup kita berbuah dan kuat di dalam Tuhan? Itu pasti ada akarnya. Itu pasti ada penyebabnya. Dan doa yang radikal adalah doa yang menyerang langsung kepada akar dari setiap permasalahan hidup kita. Doa yang radikal bukan hanya sekedar doa agar kita bebas dari permasalahan, agar hidup kita menjadi nyaman, agar hidup kita menjadi tenang. Bukan seperti itu. Tetapi doa yang radikal adalah doa yang akan mentransformasi hati kita, pikiran hidup kita, gaya hidup kita yang gak benar. Sehingga itu akan mengubah keadaan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Doa yang radikal itu adalah seperti yang dikatakan oleh Agustinus. Dia berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Seringkali kita hanya sekedar berdoa dan kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi doa yang radikal mengajarkan kita bagaimana kita bergantung sepenuhnya hanya satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kondisi kita, keadaan kita, masa depan kita, keluarga kita, kita melihat bahwa kondisi yang kita alami tidak seperti yang Tuhan janjikan. Nah, ketika kita berdoa secara radikal, maka kita berdoa agar janji Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita adalah kehidupan seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, doa yang radikal adalah doa yang berlandaskan atau berdasarkan janji-janji Tuhan. Bukan hanya sekedar asbun, asal bunyi, asal ngomong sama Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Yakub. Ketika dia bergumul, ketika dia bergulat kepada Tuhan supaya ia dibela, supaya ia dilindungi, supaya ia diberkati, khususnya kakaknya Esau yang ingin membunuhnya karena dia ingin balas dendam. Maka Yakub berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bahwa sebelum dia kembali ke tanah Kanaan, Tuhan datang dalam mimpi dan berjanji, Yakub, pulanglah kembali, karena aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati engkau. Dan Yakub minta agar janji Tuhan itu benar-benar terjadi dan ditepati oleh Tuhan. Contoh kedua, doa yang radikal adalah doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka berada di dalam penjara di kota Filipi, mereka dipukuli, mereka dijebloskan dalam penjara. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah dengan keadaan. Mereka tidak hanya sekedar duduk-duduk dan berkata,
Sudah nasib kita yang malang seperti ini. Mereka tidak menyesali keadaan mereka. Mereka tidak mengasihani diri mereka. Tetapi yang luar biasa adalah mereka mulai berdoa. Di tengah-tengah penjara yang gelap, lembab, bau. Tangan mereka terbungkus rantai. Tetapi mereka tetap berdoa. Dan ini yang disebut dengan doa radikal. Doa yang mengubah keadaan. Karena firman Tuhan mencatat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga gempa bumi itu menyebabkan rantai-rantai yang membelenggu hidup mereka. Tangan mereka, kaki mereka itu semuanya terlepas. Mereka bukan hanya dibebaskan. Tetapi firman Tuhan berkata kepala penjara itu bertobat. Bahkan keluarganya ikut bertobat. Mereka diselamatkan. Inilah hasil dari sebuah doa yang radikal. Doa yang tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi mereka menjadikan keadaan mereka yang sulit. Keadaan mereka yang penuh dengan pergumulan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Sekalipun mereka terjepit, mereka terpojok, mereka terpuruk. Tetapi mereka berdoa. Dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang sama. Seperti Tuhannya Yakub, seperti Tuhannya Paulus dan Silas. Kalau Tuhan sanggup membuat mujizat, membalikkan keadaan, karena doa mereka yang radikal, kita pun pasti bisa mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa, bukan hanya sekedar berdoa. Mari kita belajar ngotot cari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini janji Tuhan yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat berdoa secara radikal dan mengalami jawaban Tuhan yang radikal. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.